Film ini menceritakan tentang kisah nyata seorang wanita bernama Maya yang melakukan pendakian ke Gunung Gede bersama teman-temannya pada tahun 2007. Saya Maya Aska, apa yang saya ceritakan sebelumnya belum sepenuhnya selesai. Di awal film kita melihat dua orang sahabat bernama Maya dan Ita. Persahabatan itu terjalin sewaktu mereka masih kecil hingga mereka remaja. Nah, ketika Maya sedang berada di rumahnya Ita, di saat itu mereka sedang memikirkan liburan ke suatu tempat untuk menghabiskan sisa waktu liburan sekolah. Namun Ita mengusulkan agar lokasinya tidak terlalu jauh, dikarenakan ayahnya pasti tidak akan mengizinkan kalau dia pergi ke luar kota. Di sela-sela percakapan mereka, tiba-tiba Ita mengalami mimisan, tapi dia menganggap kalau hal itu adalah hal yang biasa baginya. Padahal tanpa dia sadari, sebenarnya ada sesuatu yang terjadi dengan dirinya. Beberapa saat kemudian, ketika Maya berpamitan pulang, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang menyeramkan yang ada di rumahnya Ita. Diketahui, Maya mempunyai kemampuan untuk bisa merasakan dan melihat hal-hal yang gaib. Kemampuan yang dia miliki ini tentu saja membuatnya menjadi takut, apalagi ketika dia mulai merasakan ada energi jahat dari jin yang ada di rumahnya Ita. Awalnya Maya sempat mengabaikannya karena dia tak ingin Ita menjadi ketakutan di rumahnya sendiri. Tapi ketika dia berpamitan pulang, Maya melihat dengan sangat jelas sosok jin yang mengerikan berdiri di dekat kamarnya Ita. Namun jin itu tiba-tiba menghilang ketika Ita melihat ke arah yang dilihat oleh Maya. Lo lihat apa di situ? Serem nggak? Nggak ada apa-apa. Ita yang penasaran lalu dia mengajak Maya untuk memastikan makhluk apa yang dia lihat. Akan tetapi, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan ibunya Ita yang membuat suasananya pun kembali normal. Ibu, kita kira setan. Ngaco kalau ngomong. Ini buat mamah kamu ya. Maya pulang dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Di malam harinya, ketika Maya berada di rumah di saat itu tanpa disengaja, dia mendengar percakapan kakaknya dengan teman-temannya yang dimana mereka berencana akan melakukan pendakian ke Gunung Gede. Dari percakapan itu, Maya pun tertarik ingin ikut mendaki gunung. Lalu dia langsung menghampiri kakaknya dan meminta untuk diajak mendaki gunung, berhubung dia masih libur sekolah. Jadi dia ingin menghabiskan sisa liburannya sekaligus ingin merasakan pendakian untuk pertama kalinya. Awalnya Indra melarang adiknya ikut, tapi ketika dia melihat antusias Maya yang ingin mendaki, akhirnya Indra mengizinkan Maya pergi bersamanya. Setelah diperbolehkan untuk ikut mendaki gunung bersama kakaknya, kemudian Maya langsung menghubungi Ita dan mengajaknya untuk ikut bersamanya. Mendengar hal itu, Ita pun tertarik untuk ikut mendaki gunung. Tapi, dia meminta Maya agar meminta izin ke orang tuanya. Dikarenakan kedua orang tuanya selalu menganggap dia seperti anak kecil dan terlalu mengkhawatirkan dirinya. Nah, di malam itu lagi-lagi, Ita mengalami keanehan dengan tubuhnya. Tapi, kali ini tiba-tiba rambutnya rontok ketika dia sedang memainkan rambutnya. Di keesokan harinya, Maya datang ke rumahnya Ita untuk meminta izin ke orang tuanya Ita. Memang awalnya kedua orang tuanya Ita sangat berat mengizinkan anak kesayangan mereka untuk pergi. Apalagi Ita belum pernah sama sekali mendaki gunung. Tapi setelah diberikan penjelasan oleh Maya, kalau mereka akan pergi bersama kakaknya yang sudah berpengalaman mendaki gunung, akhirnya Ita diizinkan untuk pergi. Namun perlu diketahui, biasanya itu sangat sulit mendapatkan izin pergi ke luar kota oleh ayahnya. Tapi entah kenapa di saat itu ayahnya mengizinkan Ita pergi mendaki gunung. Ke gunung. Nah, ketika Maya berpamitan untuk pulang, tiba-tiba dia melihat jin yang berada di belakangnya Ita. Melihat hal itu, Maya langsung pergi dengan sangat ketakutan. Pamit ya, bye. Beberapa hari kemudian, perjalanan mendaki Gunung Gede pun dimulai. Di pagi itu, mereka berangkat bersama teman-temannya Indra yang bernama Ale, Ucup, Yadi, dan Akri. Setelah beberapa jam perjalanan,
Akhirnya mereka sampai di kaki gunung, tapi karena kondisinya sudah malam, mereka semua memutuskan untuk menginap di warung kopi untuk beristirahat. Malam pun semakin larut. Ketika semua orang sedang istirahat, di saat itu tiba-tiba Ita terbangun dan siapa yang mengira kalau dia datang bulan. Kemudian Ita membangunkan Maya dan memberitahu tentang kondisinya. Mendengar hal itu, Maya menjadi khawatir. Lalu dia menyampaikan agar membatalkan pendakian dan mengajaknya untuk pulang ke rumah. Namun, Ita menolak karena dia ingin melanjutkan pendakian untuk mendapatkan pengalaman mendaki gunung. Setelah itu, Ita pergi ke toilet. Nah, dari sinilah momen mengerikan itu terjadi, yang dimana ketika di dalam toilet itu, Ita melihat sosok jin yang sangat menyeramkan. Kejadian itu tentu saja membuat Ita seketika berteriak ketakutan. Teriakannya pun didengar oleh teman-temannya dan mereka langsung menghampiri Ita di toilet. Untungnya tidak terjadi apa-apa dengan Ita. Kemudian, Maya membawanya kembali ke tempat mereka menginap. Setelah kondisinya lebih tenang, lalu Ita menceritakan sosok makhluk yang menyeramkan yang ada di toilet. Mendengar hal itu, ibu pemilik warung menyampaikan kalau jin itu penunggu tempat ini dan dia sering mengganggu para pendaki. Tapi jin itu sebenarnya sudah lama diusir, namun entah kenapa sekarang dia muncul kembali dan mulai mengganggu. Nah, di sini mereka mengira kalau jin tersebut muncul disebabkan oleh Ita yang sedang datang bulan. Jadi bau darahnya itu memancing jin itu muncul kembali. Dari kejadian ini, Ale meminta Maya dan Indra membatalkan pendakian dan mengantarkan Ita pulang ke rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika tetap memaksakan diri melakukan pendakian. Di pagi harinya, kondisi Ita sudah membaik dan dia terlihat sangat bersemangat untuk ikut mendaki Gunung Gede. Melihat antusiasnya Ita yang ingin ikut mendaki gunung, Indra dan teman-temannya akhirnya memutuskan untuk tetap mengajak Ita ikut dalam pendakian ini. Di sisi lain, kita melihat ibunya Ita menemukan tisu yang ada darahnya dan gumpalan rambut ketika dia membersihkan kamarnya Ita. Hal ini tentu saja membuat ibunya Ita menjadi khawatir. Lalu dia langsung memberitahu ke suaminya, tapi suaminya justru terlihat biasa saja. Nah, sikap suaminya inilah yang membuat ibunya Ita menjadi heran. Padahal biasanya suaminya sangat khawatir jika terjadi apa-apa dengan Ita. Tapi kali ini dia seperti lebih tenang dan menganggap hal itu biasa saja. Di saat yang bersamaan, Ita dan teman-temannya mulai berdoa bersama sebelum mereka melakukan pendakian. Setelah itu perjalanan menuju puncak Gunung Gede pun dimulai. Di awal perjalanan ini suasananya masih terlihat biasa saja ya. Mereka juga saling mengingatkan untuk menjaga sikap selama pendakian. Kita istirahat dulu di sana sebelum lanjut ke puncak. Beberapa jam kemudian mereka beristirahat di dekat danau. Nah, di saat semua orang sedang beristirahat, tiba-tiba Ita mengambil bingkisan hitam di dalam tasnya. Lalu dia pergi ke pinggir danau dan membuang bungkusan tersebut ke dalam danau. Indra yang melihat Ita sendirian di tepi danau, lalu dia menyuruh Maya untuk mengajak Ita kembali berkumpul. Tapi ketika Maya menghampiri Ita, dia melihat sesosok makhluk yang mengerikan muncul dari danau tersebut. Setelah itu tiba-tiba Ita mulai kesurupan dan langsung menyerang Maya. Untungnya Ita berhasil disadarkan. Namun anehnya ketika dia ditanya, justru Ita merasa seperti tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Setelah keadaannya mulai normal kembali, mereka melanjutkan pendakian. Akan tetapi tak berapa jauh mereka melangkah, tiba-tiba Ita kembali kesurupan. Dan kali ini jin yang merasuki tubuhnya Ita memberitahu kalau mereka harus membawa anak ini turun karena dia sudah mengotori tempat tinggalnya. Setelah menyampaikan pesan itu, lalu Ita kembali sadar. Iya, kudu turun. Iya, kotor. Kita dia bilang kita ini harus turun. Dia nggak mau tempatnya dikotorin.
Dari beberapa kejadian yang Ita alami, kemudian Indra menyuruh Maya untuk membawa Ita pulang ke rumah. Tapi ketika Ita mendengar percakapannya Indra, tiba-tiba Ita kembali kesurupan dan dia menolak untuk diajak pulang. Lalu dalam kondisi yang masih kesurupan, seketika Ita langsung pergi sendirian menuju puncak dan meninggalkan teman-temannya. Nah, di saat itu terjadilah perdebatan di antara Indra dan teman-temannya, yang dimana Indra disalahkan karena dia tetap membawa Ita ikut mendaki di kondisi yang sedang datang bulan. Oleh karena itulah penghuni gunung ini menjadi marah. Di tengah-tengah perdebatan, tiba-tiba Maya melihat sesosok jin berupa wanita tua yang menyeramkan yang muncul dari balik pohon. Lalu dia langsung menyuruh teman-temannya untuk segera pergi dari tempat ini dan mengejar Ita. Tak berapa lama, akhirnya mereka menemukan Ita yang sedang beristirahat. Kemudian, Maya menghampiri Ita sekaligus menenangkannya. Di momen ini, Maya kembali meminta Ita untuk pulang ke rumah. Namun sambil menangis, Ita justru memohon ke Maya agar tetap melanjutkan pendakian karena dia ingin menjadikan pendakian ini momen terindah selama hidupnya. Diketahui, posisi mereka sudah dekat dengan puncak. Hal inilah yang membuat mereka semua sepakat untuk melanjutkan pendakian bersama-sama. Untungnya selama di perjalanan tidak ada gangguan yang menghambat perjalanan mereka, hingga akhirnya mereka tiba di puncak Gunung Gede dengan selamat. Sesampainya di puncak, Indra dan teman-temannya langsung mendirikan tenda. Kemudian Indra menyuruh Maya dan Ita untuk beristirahat di dalam tenda. Sialnya tak berapa lama, Ita kembali kesurupan. Tubuhnya mulai kejang-kejang dan darah datang bulannya juga keluar secara terus-menerus. Di kondisi yang panik, tiba-tiba ada seorang pendaki yang membantu mengeluarkan jin yang ada di tubuhnya Ita. Dan Ita kembali sadar. Setelah itu, mereka beristirahat. Beberapa jam kemudian, Maya terbangun dari tidurnya dan dia melihat Ita sudah tidak ada di dalam tenda. Kepanikan pun mulai dia rasakan. Lalu Maya mencari Ita hingga akhirnya Ita ditemukan sedang berbicara sendirian. Nah, di momen ini Ita kembali kesurupan, tapi kali ini Maya bisa melihat sosok jin berupa wanita tua berambut panjang yang menempel di punggungnya Ita. Maya pun mengira kalau sosok inilah yang selalu mengikuti Ita sewaktu di rumahnya. Kemudian Maya berusaha menyadarkan Ita dan ketika Ita berhasil disadarkan, Maya langsung membawa Ita kembali ke tenda dan setelah itu mereka kembali beristirahat. Di pagi harinya mereka semua bersiap untuk turun gunung. Namun ketika semua orang sedang membereskan barang bawaannya, di saat itu Ita pergi ke suatu tempat di sana dan duduk di sebuah batu. Tak berapa lama Maya menghampirinya dan mengajak Ita kembali ke tenda. Nah, di momen ini Ita menyampaikan pesan ke Maya kalau dia nyaman berada di tempat ini dan dia merasa kalau inilah tempat tinggalnya. Kemudian Ita juga memberitahu kalau suatu saat nanti Maya kembali mendaki ke gunung ini, pasti nanti Maya akan menangis jika melihat batu besar ini. Pasti lo bakal nangis kalau kesini lagi. Kok gue nangis? Suatu hari nanti lo bakal datang kesini lagi. Apa yang dikatakan oleh Ita membuatnya seolah-olah dia tahu kalau sebentar lagi dia akan meninggal. Tapi di saat itu Maya berusaha untuk mengabaikan perkataan itu, lalu dia mengajak Ita untuk kembali ke tenda. Beberapa saat kemudian, mereka semua mulai turun dari puncak Gunung Gede. Dan selama di perjalanan pulang, tidak ada lagi hambatan serta gangguan, seperti sewaktu mereka mendaki. Tapi ketika mereka beristirahat, Ita memberitahu ke Maya kalau sepertinya ada sesuatu yang ketinggalan. Namun Ita juga tidak tahu barang apa yang tertinggal. Kayaknya gue ngerasa ada yang ketinggalan deh. Ketinggalan apa? Di saat yang bersamaan, Adi juga mulai merasakan suatu keanehan yang dimana dia merasa bingung karena jumlah rombongan mereka sepertinya berkurang satu atau malah bertambah satu orang. Kita kan bertujuh ya? Gue tuh gak tahu kita kurang satu, apa malah nambah. Mendengar hal itu, Ale langsung mengajak mereka semua untuk melanjutkan perjalanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada mereka. Belum jauh mereka melangkah, lagi-lagi Ita memberikan pesan ke Maya. Jika suatu saat nanti
Maya kembali ke gunung ini. Dia meminta agar Maya mengajaknya untuk turun bersama-sama. Maya yang tak ingin terjadi sesuatu dengan Ita, lalu dia langsung mengajaknya melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka sampai di kaki gunung, kemudian Maya dan Indra langsung mengantarkan Ita ke rumahnya, dan setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Beberapa jam kemudian ketika Maya sedang beristirahat, ibunya tiba-tiba membangunkannya sambil memberitahu kalau saat ini Ita sedang kesurupan. Tanpa pikir panjang, Maya langsung pergi ke rumahnya Ita. Sesampainya di sana, terlihat seorang ustadz sedang berusaha untuk mengeluarkan jin yang merasuki tubuhnya itu. Tapi sayangnya usaha ustadz tersebut hanyalah sia-sia. Bahkan ketika Ita mulai mencabut kuku-kukunya sendiri, tak ada satu orang pun yang dapat mencegahnya. Ayahnya Ita yang tak tega melihat Ita melukai dirinya sendiri, lalu dia membawa Ita ke rumah sakit. Walaupun di saat itu dia sedang mengalami kesurupan. Sesampainya di rumah sakit, pihak medis pun berusaha memberikan obat penenang agar Ita bisa ditenangkan. Tapi lagi-lagi Ita tidak bisa ditenangkan, dia terus berteriak dan sesekali tertawa sendiri. Kemudian salah satu dokter memberitahu ke ayahnya Ita kalau dia akan mencari tahu penyebab penyakitnya Ita. Akan tetapi jika nanti hasil pemeriksaannya sudah keluar dan diketahui sakit yang dialami Ita itu di luar medis, dokter pun menyatakan kalau dia tidak bisa membantunya. Dari kondisinya Ita dan dari pernyataan dokter, membuat ayahnya menjadi sangat marah ke Indra dan Maya. Lalu mereka diancam akan dilaporkan ke polisi jika terjadi apa-apa dengan Ita. Di keesokan harinya, Maya datang kembali ke rumah sakit. Dan di saat itu kondisi Ita sudah tenang dan dia juga sudah bisa berkomunikasi. Tapi kedua tangannya diikat agar Ita tidak melukai dirinya sendiri. Melihat kondisinya Ita tentu saja membuat Maya sangat bersedih. Dia pun berjanji ke Ita kalau dia akan selalu ada dan mendoakannya agar cepat sembuh dan bisa menghabiskan waktu bersama-sama lagi. Nah, di sini ibunya menyampaikan dari hasil pemeriksaan dokter tidak ditemui penyakit Ita yang menyebabkannya seperti ini. Kemudian ibunya juga memberitahu kalau dia sudah memanggil beberapa kiai untuk mengobati Ita. Tapi tidak ada satu kiai pun yang sanggup menyembuhkan Ita. Namun ada satu orang yang memberitahu kalau Ita harus mengambil barang yang tertinggal di Gunung Gede. Entah barang apa yang tertinggal sewaktu Ita mendaki. Bahkan itu juga tidak mengingatkan barang apa yang sudah dia tinggal di sana. Dari informasi ibunya Ita, kemudian Maya memberitahu Indra dan teman-temannya. Di sini Maya mengira kalau Ita meninggalkan bekas pembalut dan celana dalam sewaktu dia datang bulan. Namun Indra membantahnya karena sewaktu turun dari gunung, Ucup memeriksa tasnya Ita dan dia menemukan bungkusan berisi bekas pembalut dan celana dalam. Di samping itu, Ale juga menambahkan kalau saudaranya pernah mendaki Gunung Gede dalam kondisi sedang datang bulan. Dan dia pulang dengan selamat. Tidak ada gangguan sama sekali. Jadi kesimpulannya, tidak ada pantangan dan tidak ada hal mistis yang akan menimpa seseorang jika dia mendaki gunung dalam kondisi sedang datang bulan. Selama Ita dirawat di rumah sakit beberapa kali, ibunya melihat ada seseorang yang tidak dikenal masuk ke ruangan tempat Ita. Namun dikarenakan ibunya ini masih mengkhawatirkan anaknya, jadi dia mengabaikan orang tersebut. Kondisi Ita saat ini masih belum juga ada perubahan Bahkan sesekali kondisi kesehatannya menurun. Di kondisinya yang seperti ini, Ita menyampaikan ke Maya kalau setiap malam dia sering didatangi sesosok makhluk yang menyeramkan. Mendengar hal itu, Maya berusaha untuk menenangkan Ita dan meminta untuk terus berdoa agar diberikan kesembuhan.
Tak terasa hampir 2 minggu Ita dirawat di rumah sakit dan kondisinya masih belum ada perubahan. Namun di suatu malam ketika Maya sedang berada di rumah, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan Ita dalam kondisi yang sehat. Tentu saja hal ini membuat Maya menjadi sangat senang. Sambil menangis, dia langsung memeluk Ita, di mana di momen ini Ita mengucapkan terima kasih atas kebaikan Maya selama ini. Lalu dia juga mengembalikan baju yang dipinjamkan sewaktu mereka mendaki gunung. Namun Maya justru meminta dia agar menyimpan baju tersebut dan dia berjanji besok dia akan datang ke rumahnya. Setelah itu, Ita berpamitan pulang. Nah, apa yang terjadi di saat itu seperti kejadian yang nyata. Padahal, sebenarnya Ita masih dirawat di rumah sakit. Hal itu diketahui ketika di tengah malam, Indra membangunkan Maya dan mengajaknya ke rumah sakit dikarenakan kondisi Ita mulai memburuk. Hal ini tentu saja membuat Maya menjadi syok, karena sebelumnya dia baru saja menemui Ita dalam kondisi yang sehat. Tapi kenyataannya saat ini Ita sedang dalam kondisi yang kritis. Sesampainya di rumah sakit, terlihat Ita mulai kehilangan kesadaran dan detak jantungnya mulai melemah. Para dokter pun berusaha untuk menyelamatkan nyawanya Ita. Namun sayangnya, nyawa Ita tidak bisa diselamatkan. Dan di malam itu, Ita dinyatakan meninggal dunia. Kematian Ita tentu saja membuat ibunya menjadi sangat sedih. Begitupun dengan Maya. Dia kehilangan sosok sahabat yang sangat dia sayangi. Namun apa yang terjadi dengan Ita menjadi misteri bagi Maya. Hingga akhirnya dia mendapatkan petunjuk di dalam mimpi. Di malam itu, Maya bermimpi Ita diberikan 2 bingkisan hitam oleh ayahnya. Kemudian dia juga melihat Ita membuang bingkisan tersebut di danau sewaktu mereka mendaki. Nah, dari sinilah akhirnya terungkap teror misterius selama Ita masih hidup. Setelah itu, Maya langsung memberitahu ke ibunya Ita terkait apa yang dia lihat di dalam mimpi. Setelah mendapatkan informasi dari Maya, kemudian ibunya Ita menanyakan ke suaminya barang apa yang dia berikan ke Ita sewaktu mendaki gunung. Awalnya ayahnya Ita tidak mau menjawab, tapi setelah didesak oleh ibunya Ita, akhirnya ayahnya Ita menceritakan yang sebenarnya. Jadi selama ini ayahnya Ita melakukan pesugihan, dikarenakan usaha yang dia jalani mengalami penurunan. Ditambah ada pesaing yang membuat usahanya semakin terpuruk. Kemudian ayahnya Ita pergi ke orang pintar dan menyerang pesaingnya itu secara gaib. Sialnya, dia melakukan serangan balik dengan mengirim santet dan ternyata santet itu kena di Ita. Sehingga selama ini Ita selalu mengalami mimisan dan dia juga diteror jin yang menyeramkan. Kemudian ayahnya Ita menemukan benda yang menjadi alat santet untuk menyerang keluarganya. Nah, barang itulah yang diberikan ke Ita untuk dibuang sejauh mungkin. Tapi Ita justru membuangnya di danau Gunung Gede yang membuat jin penunggu Gunung Gede menjadi marah. Setelah mendengar hal itu tentu saja membuat ibunya Ita menjadi sangat parah karena suaminya mengorbankan anaknya demi untuk usahanya berjalan lancar. Diketahui ternyata seseorang yang ibunya Ita lihat di rumah sakit dialah orang suruhan untuk mengirimkan santet ke anaknya. 2 tahun kemudian, Maya kembali mendaki Gunung Gede bersama teman-temannya. Dan di momen ini dia menyempatkan diri untuk pergi ke Batu Besar tempat di mana dulu dia bersama Ita. Nah, di momen ini Maya teringat pesan Ita sebelumnya kalau dia akan menangis di tempat ini. Dan setelah itu Maya melihat arwahnya Ita dan dia menepati janjinya untuk membawa Ita turun bersamanya. Dan film pun selesai. Film Betaka Gunung Gede menceritakan tentang teror mistis selama pendakian Gunung Gede, Jawa Barat, yang dialami kelompok anak muda. Cerita ini juga didasarkan kisah nyata yang dialami Maya Aska dan temannya pada tahun 2007 lalu. Kisah ini awalnya ramai di podcast YouTube milik Prasojo dan ditonton hampir 11 juta kali. Film ini disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis dan diperankan oleh Arya Ailani, Adzana Ashel, Raihan Khan, Andy Arfian, Muhammad Iqbal Sulaiman, Jeremy Moramens, dan Razan Zhu. Petaka Gunung Gede berhasil menggabungkan unsur drama, horor, dan petualangan dalam satu paket yang menyeramkan sekaligus mengharukan.
Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!